Hai, shalom semuanya para pemirsa dan pembelajar Bible Study. Kembali saya melayani di Bali kali ini, Bible Study dari Bali. Saya di Hotel Trans, bagus sekali hotelnya. Dan di tengah-tengah kota, dekat Seminyak kalau nggak salah. Dan di Sunset Road, saya sangat-sangat puas dengan hotelnya. And dengan tenang kita bisa berada di sini. Tadi pagi saya khotbah melalui Zoom. It's really pleasant to be here. Dan saya berdoa Anda semua bisa dengan tenang mengikuti pelajaran ini. Sebelumnya saya mau sapa beberapa dari Anda yang telah bergabung dengan setia. Ibu Triani mungkin dari Sorong, Ibu Ratna Yulianawati dari Jakarta, dari Jabodetabek semuanya, yang dari Bogor, dari Depok, Tangerang Selatan. Shalom, apa kabar semuanya? Thank you Jolie untuk melayani, thank you Inge untuk melayani. Juga untuk Joyce Rimper dari Manado. Thank you juga untuk Ibu John Carol Tangku dari Jayapura. Saya berdoa Ibu Iren dari Phoenix, Arizona juga sudah bergabung. Ibu Sylvia Karyopan dari Sydney. Thank you semua untuk mau mendengar, mau belajar. Karena roh kita itu, manusia ciptaan baru kita itu makanannya adalah firman Tuhan. Tanpa firman mati kering. Akibatnya kita kembali nggak beda dengan orang belum bertobat. Karena perlu Anda ketahui bahwa yang Tuhan tertarik itu keberadaan kita, karakter kita yang dibentuk dulu baru bisa pelayanan. Majority dari kita sibuk pelayanan, lupa bahwa kepahitannya kelihatan, tersinggungnya kelihatan, cueknya kelihatan, sombongnya kelihatan, dan nggak sadar sampai Anda berinteraksi dengan saudara seiman maupun keluarga Anda yang belum bertobat, baru kita kelihatan, emosi kita nggak sehat sama sekali kalau kita bercermin dengan Alkitab dan memandang pribadi Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jauh ya, bagaimana perilaku Yesus, karakter Yesus di depan Pontius Pilatus, Judas Iskariot yang mencium pipinya sebelum dia diserahkan ke kayu salib. Aduh, beda banget deh kita. Oke, dan cara doa kita pun berbeda dengan Yesus. Yesus itu betul-betul memproses dia punya emosi ke Bapaknya. Tadi saya bagikan mengenai Yusuf. Do you know that God wastes nothing? Allah itu nggak pernah menyanyiakan apapun yang kita pernah alami. Apakah itu buruk, dosa, kenajisan kita, keburukan kita, dianiaya, difitnah orang. Yesus itu nggak pernah menyanyiakan pengalaman buruknya kita. Dan yang orang suka tutup-tutupin tuh, padahal ada. Biasanya keburukan kita itu kelihatan kapan? Waktu kita ngalami tekanan, himpitan, gesekan. Orang nggak melakukan apa yang kita mau. Orang menggunakan kebaikan kita. Aji mumpung gitu ya. Take benefit out of us, take advantage. Bagaimana respon kita, reaksi kita akan menentukan. Apakah Anda nyerah aja, ngikutin aja sama orang yang nyakitin Anda, yang menindas Anda, intimidasi Anda. Anda tunduk aja. Atau Anda lihat ke Yesus dan lihat bagaimana Yesus turut merasakan kelemahan Anda. Dan dia tunjukkan bagaimana bimbingan pimpinannya Roh Kudus untuk meresponi kejadian seperti itu. Nah, ini yang kita akan bahas pagi hari ini. Kita berdoa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Bikin kami, tolong Roh Kudus, sadarkan diri kami akan kondisi emosi kami saat situasi tidak seperti yang kita mau. Saat emosi kita di bawah himpitan tekanan berat. Apa kata orang menjadi identitas kita. Lord, Kau Allah yang melewati semua tekanan hidup. Kau Allah yang bersama kami ikut serta berjalan di dalam lembah kekelaman. Kau tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami. Buat kami menyadari kondisi pribadi kami kayak apa Tuhan.
Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa urapan-Mu Roh Kudus menyertai kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mengalami terobosan, breakthrough dan liberty, kemerdekaan dari kontrol manusia lama dan mengenakan ciptaan baru dalam Kristus. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Okido. Saya kemarin di hari Kamis ada membagikan 7 tanda-tanda dari pemuritan Alkitabiah yang sehat. Saya mau review ya. Kita masih di point 1, tanda pertama. Oke. Di sini saya tuliskan nomor 1. Kalau Anda betul-betul menjadi muridnya Yesus yang sehat emosi dan dewasa rohani, dipercayakan 5 jawatan, dipercayakan kedudukan, leadership role, Anda mesti be before you do. Be before you do. Menjadi diri yang serupa Kristus sebelum Anda melakukan pekerjaan Yesus. Anda sadar gak sih, selama ini Anda udah capek melakukan apa yang Yesus sendiri kerjakan, ngusir setan, membagikan firman, apakah Anda itu sebetulnya membuat diri Anda itu menjadi suatu pribadi yang menjadi batu sandungan gitu loh. Oke? Yang kedua, follow the crucified Jesus and not the world's definition of Jesus. Mengikuti Injil apa yang Anda ikutin? Injil Yesus yang disalibkan atau Injil yang dunia terjemahin sendiri? 3. Apakah Anda memeluk karunia Allah, yaitu karunia keterbatasan? Anda tahu nggak? Hidup kita ini terbatas dengan kekuatan badan. Badan ini perlu bobo. Nggak bisa kayak mesin nyala terus, bisa dikerjain 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, nggak bisa ya. Bahwa usiamu pun 100% usianya terbatas. Kan ada Musa kasih tahu kan, Tuhan kasih usia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi Anda siap-siap dong menuju ke usia ke 80 tahunan. Kecuali Anda seperti mami saya, bulan ini dia akan 94. You know? Whatever it is, mau dipanjangin kayak dipendekin, pokoknya ada batas lah. Okay? Nomor 4, Anda mesti bisa menemukan harta-harta karun terpendam di dalam kondisi kehilangan dan kedukaan. Kita semua mengalami kedukaan dan kehilangan. Di dalam situasi seperti itu, apakah Anda tahu ada harta karun yang Tuhan simpan di dalam Anda? 5, selalu bikin kasih Kristus, kasih agape itu menjadi alat ukur dari kedewasaan rohani Anda. Yang keenam, patahkan kuasa masa lampaumu. Masa lampau keluarga biologis Anda yang gak enak tidak menentukan masa depan Anda, destiny Anda loh, di dalam Kristus. Karena pada waktu Anda berada di dalam Kristus, lahir baru, yang lama telah berlalu, yang baru datang. Destinasi Anda ditentukan Allah, bukan ditentukan oleh keluarga biologis yang bikin Anda mengalami trauma, kesulitan ke ekonomi, hidup dalam ketakutan. No. Anda gak hidup seperti itu ya. Ketujuh, Anda memimpin dari kelemahan Anda dan kerentanan. Kelemahan itu weakness, kerentanan itu vulnerability. Saya bisa vulnerable sama Anda karena udah sering kali mengajar Anda, terutama bagi Anda yang baru bergabung. Anda belum kenal saya atau mungkin kenal saya 20 tahun yang lalu. So, melalui kerentanan dan keterbukaan saya, Anda bisa lihat kerja tangan kasih kuasa Roh Kudus di dalam batin saya. Yang nggak kelihatan saya, bahkan saya nggak sadar. Itu yang disentuh Tuhan dan diubah Tuhan. Oke? Hari ini kita akan masih belajar mengenai be before you do. Menjadi seperti yang Tuhan mau kita jadi sebelum kita melakukan apa yang Tuhan amanatkan. Jadikan semua murid, semua bangsa muridku. Dan barang siapa percaya,
baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ajarkan semua yang Yesus ajarkan kepada 12 murid. 12 muridnya mesti mengajarkan kepada orang lain. Seperti Yesus ngajar mereka, mereka ngajar orang lain. Lihat, dengerin baik-baik. Matius 28 ayat 20 nih. Dan aku, Yesus, menyertai kamu sepanjang masa. Alias, nggak mungkin lah Anda dilepas sendirian memberikan bangsa-bangsa. Tuhan beserta Anda. Right? Oke. Kemarin di Kamis malam, saya ajarkan kepada kalian tentang Be Before You Do, tentang seorang gembala yang latar belakangnya itu ya kayak saya lah, ya sama aja deh, saya cerita diri saya sendiri. Lulusan luar negeri, akademisnya top, menjadi juara sekolah, itu karena mau nyenengin bapaknya, mau diterima orang tuanya, mau dianggap orang yang pintar, dan mau mengenal, mau dikenal, mau diakui. Makanya semuanya performance driven, sangat driven person, disetir sama kekuatan sendiri, mau pembuktian. So di hari Kamis yang lalu, saya bagikan kepada Anda tentang seorang hamba Tuhan. Dia lulusan sekolah yang luar biasa dan pembicara yang luar biasa, sangat gifted. Dan kemudian dia bertobat dan menjadi gembala. Wah, tapi untuk jadi gembala tetap membawa perilaku yang sebelum jadi gembala. Di mana dia mencapai peraihan performance driven, di mana dia melakukan the best sampai batas lewat waktu jam tidur, sampai abaikan hubungan suami istri, gak punya waktu sama anak, semuanya untuk membuat gerejanya besar, terkenal. Nah, di tengah-tengah itu kan dia belajar, ikut pembelajaran webinar, bagaimana menjadi murid Tuhan yang emosinya sehat. Karena dibesarkan dalam keluarga Kristen yang mengatakan bahwa good it is the enemy of great. Kamu udah baik-baik, tapi stay in good. Berhenti di good akan membunuh yang terbaik yang Tuhan kasih ke kamu loh. So dia nggak hidupnya gara-gara pernyataan itu. Itu ada bukunya loh ya. Good to Great nama bukunya. Sampai dia baca dan hitung sampai berakar kerekam, tidur, makan, jalan, kerja itu kerekam. Kalau aku udah bisa, kalau orang bilang, oh bagus, apa yang kamu bikin ini bagus, bagus semuanya. Tetapi kalau kamu puas di situ, yang terbaik yang Tuhan sediakan bagimu, atau yang terbaik yang terpendam potensinya dalam Anda, itu nggak bisa keluar. Karena kamu udah comfortable dengan the good itu. So saya undang Anda semuanya, bagaimana si hamba Tuhan ini hidup dengan banting tulang, menjadi excellent di dalam atletiknya, akademiknya, bahkan gerejanya. Dan setelah dia mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin gereja, menghadiri seminar-seminar, dan menanam gereja yang berkembang luar biasa. Di webinar itu, dia ditanya begini sama Peter Scazzero, kamu ini lakukan ini semua demi apa? Demi Tuhan, kamu geber jam tidurmu sampai kurang tidur, ini kamu lakukan buat siapa? Dan dia baru ditanya begitu, dia baru sadar bahwa dia lakukan ini supaya dia bisa nyenengin jemaatnya. Jadi dia tanya ke jemaatnya, kamu butuh apa? Bagaimana saya bisa melayani kamu? Jadi semua permintaan daripada jemaatnya itu dia lakuin. Berarti dia penyenang orang dong. Dia melakukan apa yang orang mau. Apakah dia melakukan apa yang Tuhan mau? Namanya hamba Tuhan, bukan hamba orang. Saul di 1 Samuel 15, oh jelas banget. Dia adalah hamba orang, hamba rakyat. Kita lihat ya 1 Samuel 15 nih. Setelah Samuel disuruh Allah Bapa menghardik si Saul. Oke? Karena setiap permintaan Allah dia langgar. Udah gitu dia langgar, dia nggak sadar diri. Dia nggak insaf, dia tuh ngelanggar Tuhan. Dan ini dia udah lakukan dari 1 Samuel 10, 12, 13, 14, 15. Berulang-ulang kali dari awal. Sampai Allah berkata begini.
Ayat 22, 1-15. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu, ingat ya, suara Tuhan itu angin sepoi-sepoi basah loh. Alias kalau Anda nggak diam tenang, mana denger. Orang lari kiri, lari kanan, saksi repot, nggak mungkin dengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pendurhakaanmu, Saul, sama seperti dosa orang bertenung, melakukan sihir. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala atau terafim. Sama aja kayak orang pergi ke kelenteng. Nggak beda banyak. Dan karena engkau telah menolak firman Tuhan. Kenapa dia degil? Kenapa dia jadi pendurhaka? Karena dia menolak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan diabaikan. Buat apa memanggil dirinya hamba Tuhan? Kalau firman-Nya Tuhan dicuekin. Maka Allah telah menolak engkau jadi raja. Nah, lihat reaksinya Saul. Waktu dia dengar Allah tolak dia sebagai raja. Rakyatnya belum nolak loh. Allahnya nolak. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel. Panik nih, dia teriak. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Pokoknya rakyat mau apa aku kabulkan, aku nurutin aja deh. Asal aku dihargai, dihormati dan dimaui sebagai raja. Jadi Galatia 1 ayat 10. Ya buka yuk. Galatia 1 ayat 10. Paulus ngomong kayak gini nih. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada mereka, maka aku bukanlah hamba Kristus. Anda bisa ngaku pendeta hamba Tuhan, tapi Tuhan nggak ngakui Anda. Ini kan Matius 7 ayat 21-23. Bahwa di akhir zaman banyak orang berseru, ini pemimpin loh ini. Tuhan, Tuhan, aku udah naging setan demi namamu. Aku tumpang tangan pada sakit, yang sakit akan sembuh. Aku nubuat pakai namamu. Dan Yesus berkata dengan gamblang, nyah kau, pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Karena mereka bukan hamba Kristus, hamba duit, hamba orang. Makanya suka terima persembahan-persembahan mahal. Kemudian tunduk takluk di kakinya orang itu. Dikontrol orang itu, nyerah juga. Saya pernah loh begini. Saya masih manusia ya, jangan lupa loh. Gelar pendeta, gembala nggak membuat saya lebih jadi seperti Yesus. Bukan gelarnya bikin seperti Yesus. Perjalanan iman saya menentukan saya seperti Yesus apa tidak. So, si Saul berkata, tapi aku takut sama rakyat. Makanya apa yang mereka minta, aku kabulin aja daripada ribut. Daripada ribut, dikonfrontasi, berantem, ditegur, hilang jemaatnya, pecah gerejanya, ya sudah. Kita main suam-suam kuku ya, tenang-tenang. Apakah Anda juga gembala seperti itu? Ayat 25. Maka sekarang kata Saul, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ampuni dong aku. Sorry dong, please. Kembali bersama dengan aku. Kembali kemana? Kembali ke hadapan rakyat. Supaya rakyat melihat, oh si Saul bertobat dan diampuni loh. Jadi diterima Tuhan. Padahal udah ditolak. Ayat 26, ayat jawaban Samuel. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan kamu. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menolak kamu. Sebagai raja atas Israel. Rakyatnya masih terima. Allahnya tolak. Berarti apa? Dia tetap jadi raja tanpa urapan. Tanpa penyertaan Allah. Dan ketika Samuel berpaling hendak pergi. Maka Saul memegang punca jubah Samuel. Sampai sobek loh bajunya loh. Berarti dia betul-betul ngotot maksa. Pendeta pun hamba Tuhan digertak loh. Ketika Samuel berpaling hendak pergi. Saul memegang punca jubah Samuel tapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jelas. Penolakan dan penerimaan yang baru. Sudah terjadi dilengser nih si Saul. Oleh kekuatan dan kuasa raja segala raja, hakim segala hakim.
Lagi sang mulia dari Israel, Allah nggak bohong loh, dia bukan manusia bisa berdusta loh. Dan dia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. 1 Samuel 15 ayat 29. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tunjukin deh kepadaku hormatmu kepadaku sekarang. Di depan tua-tua Israel, di depan tua-tua bangsaku. Kembali deh bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Memangnya mau nyembah Tuhan bisa pakai negosiasi, nggak taat, kemudian dibayar pendetanya supaya kelihatan diampuni, supaya menunjukkan kepada bangsa bahwa si Saul diterima Tuhan, baik-baik aja. Ini kan munafik banget nih, orang sakit jiwa loh nih. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, dia tapi nggak tahu, si Saul nggak ngerti kenapa Samuel ikut sama Saul. Mbak kemarin si Agag, orang Amalek itu, dengan gembira Agag pergi kepadanya sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Bukan dipenggal kepalanya, dicincang. Ayat 35, sampai hari matinya Samuel, dia nggak lihat si Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul yang tidak menghormati Tuhan dan tidak mentaati firman-Nya. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. So saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, si Saul ini dia nggak pernah dekat sama Allah loh. Dia dekatnya sama orang, sama pendetanya supaya dilihat rakyat, atau sama rakyatnya supaya dipertahankan jabatan rajanya. Anda jadi hamba Tuhan ini karena orang yang mau biayain Anda, hidup Anda, atau Anda dipanggil sama Tuhan ya? Kalau Anda dipanggil sama Tuhan, Tuhan sediakan dong segala-galanya. Nggak perlu takut sama orang. Mendingan Anda makan nasi sama garam aja daripada Anda foya-foya tapi Anda menjadi hamba uang dan hamba orang. Sampai nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, nggak bisa dengar firman. Nanti Tuhan koyakkan loh kerajaan itu, gereja Anda. So hari ini kita masuk kepada kehidupan dari yang aneh di gereja saat ini, yaitu menjadi hamba Tuhan yang mementingkan berada bersama Tuhan, diubah serupa gambar rupa Kristus. Itu lebih penting daripada melakukan pekerjaan Yesus. Oh aku sibuk, aku ada jadwal pelepasan, aku ada jadwal doain orang sakit, aku sibuk semuanya. Tapinya Anda tuh tidak pernah duduk di kaki Tuhan kayak Maria. Anda kayak Marta, marah-marah, frustrasi, burn out, kecapean. Tapi Maria mengisi bensinnya dulu, baru dia melakukan pekerjaan Tuhan kalau disuruh Yesus. Kalau Marta nggak disuruh loh, jalan sendiri loh. Sama kayak Saul. So, seperti saya bagikan hari Kamis malam, si hamba Tuhan ini ditanya melalui pelajaran EHD, Emotionally Healthy Discipleship. Dia ditanya, kamu ini selama ini melakukan apa yang orang mau, apa yang jemaatmu mau, supaya kamu bisa diterima, supaya kamu bisa berkoneksi, atau kamu melakukan apa yang Allah Bapa katakan. Nah, melakukan semua yang rakyatnya mau, rasanya bunyinya kayak orang yang mati daging ya, nggak mentingin diri sendiri, udah nggak egois. Tetapi sebetulnya enggak. Ini adalah upaya untuk bisa menjadi dan melakukan apapun yang orang itu merasa diperlukan. So, saya takut sekali kalau saya ya sekedar diri saya, itu nggak cukup kalau saya memakai nyenengin orang, nyenengin jemaat untuk bisa membangun hubungan. Anda tidak berteman karena Anda jilat menjadi keset bagi orang itu. Itu bukan teman itu. Itu perbudakan. Nah, setelah dia sadar dia adalah hamba orang, hamba uang, kemudian Roh Kudus bicara kepada dia, kenapa sih kok kamu mau jadi hamba orang? Kenapa sih kamu menyenengin orang? Ternyata akarnya dalam sekali. Akarnya adalah takut ditolak.
Nah ini sudah dialami dari kecil. Banyak penolakan-penolakan. Dan pada waktu dia sadar, oh aku lakukan ini nyenengin orang ini gara-gara aku takut ditolak orang. Nah pada waktu dia tahu, dia takut ditolak orang, ini kelihatannya di mana? Di perilaku, dalam pertemanan, di dalam pembicaraan, cara bicara, cara bergaul, di perilakunya dia. Itu semuanya harus cocok dengan apa yang orang mau. Saya nggak tahu bagaimana menjawab orang tersebut sih ya. Tetapi mestinya orang kayak gini capek banget sih. Saya sudah menghabiskan waktu begitu banyak pakai topeng-topeng supaya orang lain nerima kita dan menghargai kita, mengagumi kita. Topengnya apa sih? Apa yang ku berbuat. Dan saya melupakan sebetulnya wajah-wajah yang aku lihat. Setiap wajah yang Anda lihat itu ada pesan Tuhan di situ. Oke? Nah, kalau saya lupa apa yang betul-betul menjadi yang realita di orang-orang yang bergabung. Oke? Ya, Anda jangan mementingkan apa yang orang lain mau. Jangan jadi pendeta yang nyenengin orang, nyenengin jemaat. Harus Anda bertanya begini, who does God need me to be? Allah itu butuh saya menjadi seperti apa ya? Supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Makanya waktu Adam makan buah yang dilarang, pertanyaan pertama yang Allah katakan adalah, di mana kau Adam? Alias hubunganmu dengan Tuhan di mana ya Adam? Sampai hubunganmu dengan istrimu jadi rusak tuh. Nah pada waktu hamba Tuhan ini mengkonfront dirinya, sekalipun sakit, tapi ini membuat dia beranjak masuk ke dalam suatu perjalanan hidup kekristenan yang penuh kebenaran. Hidup kekristenan yang penuh kebenaran. Dia mulai memproses dan memberi perhatian kepada emosi-emosi dia, terutama di hal-hal yang sangat sulit seperti amarah, kesedihan, ketakutan. Dia telah menjadi apa yang cenderung merupakan pura-pura peniruan untuk menjadi seseorang di depan, tetapi di belakangnya, di dalamnya sebetulnya orang lain. Alias Anda pakai topeng. Nah buahnya dengan kesadaran ini bahwa dia tidak menjadi seperti apa yang Tuhan mau, buahnya itu sangat revolusioner. Apa itu revolusioner? Karena dia mulai pelajari bahwa perbuatan dia nyenengin orang, untuk diterima orang, kerja keras untuk mencapai, memakai jati diri yang orang tentuin. Ternyata semua itu melelahkan dia. Dan itu keluar dari hati yang tertolak, dari capek marah-marah, dia nggak mau kelihatan marah, nggak mau kelihatan sedih, nggak mau kelihatan takut. Akibatnya dia jadi orang yang berpura-pura. Orang yang pura-pura pakai topeng, dalamnya sama luarnya beda. Oke, nah ini merusak apa? Hubungan dengan sesama, dengan satu gereja, dengan tim penatua, tim kepemimpinan, hubungannya nggak normal. Hubungan dengan istrinya, anaknya, keluarganya, orang tuanya, kacau semua, rusak karena dia bukan asli jati dirinya. Oke, makanya Yesus itu pertama kali dipenuhi Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun dulu. Untuk nguji, Yesus itu anak Allah identitasnya, seperti yang Allah nyatakan di Sungai Yordan, atau dia pakai identitas lain. Dia nggak pakai anak Allah. Dia mau terkenal sebagai pendeta hebat, sebagai pribadi yang luar biasa melakukan tanda-tanda ajaib. Pribadi yang selalu nyenengin orang supaya orang terima dia. Atau dia fix kepada dia adalah anak Allah Bapa. Ternyata dia tetap menjadi anak Allah Bapa. Agaknya dia ngomong kayak gini, ada tertulis, kamu jangan coba-coba loh, mencobai Tuhan loh. Itu dia Allahmu loh, sujud loh, sembah sama dia. Dia betul-betul anak Allah. Nah kalau Anda masih pakai melakukan ibadah, melakukan pelayanan untuk nyenengin orang, jadi banyak dong pengikutnya Anda, kan pada disenengin semua tuh.
Anda bukan hamba Kristus, Galatia 1 ayat 10, Anda akan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tertentu yang menguntungkan Anda. Apa kata orang itu penting? Pencapaian-pencapaian Anda tujuannya untuk diterima. Alias akarnya Anda penolakannya dalam loh. Nah itu dikenal sama Peter Scazzero, Ruth Haley Barton, Thomas Merton, Robert Mulholland sebagai yang namanya the false self. Dennis Banner, saya juga mengajar waktu itu di Bible Study Pennington, mengajar juga bahwa Anda mau tahu kapan Anda pakai topengmu? Gampang. Kalau Anda pergi ke kota lain, kayak saya ke Bali nih. Kalau ditanya, apa kabar? Ibu apa kerjanya? Ibu ngapain? Kayak saya ditanya di pesawat terbang gitu. Ibu ngapain kerjanya? Oh saya adalah pemimpin yang membangun murid-murid Tuhan sebagai pemimpin dengan karakter Tuhan. Saya pendeta. Langsung mereka, oh kamu punya apa melakukan pelajaran kerohanian. Bagus. Tapi itu apa yang saya lakukan? Oke. Kemudian saya berkata, saya bisa lakukan itu karena saya anak Allah. Nah bagaimana itu bisa jadi anak Allah? Oke, melalui Yesus. Kita kan awalnya memang milik Allah. Jadi kita mesti kembali ke pemilik awalnya dong. Jangan kita memiliki diri sendiri atau orang lain miliki kita sendiri. Right? Nah kalau Anda pakai citra diri dimiliki orang, apa kata orang itu berperan gede banget itu. Anda nyenengin orang capek loh, tapi nggak ada orang nyenengin Anda. Waduh ngeper. Oke, nah itu Anda pakai namanya kalau Alkitab kita namanya manusia lama. Manusia lama adalah manusia palsu. Manusia palsu itu adalah satu-satunya yang Tuhan tidak pernah ciptakan sama sekali. Yang Tuhan ciptakan namanya ciptaan baru. Manusia baru. Nah kalau si manusia lama ini tidak disangkal, tidak pikul salib setiap hari, manusia baru nggak akan keluar. Anda nggak mungkin bisa ikut Tuhan lah. Manusia daging Anda nggak bisa ikut Tuhan. Nggak kuat. Karena apa Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata karena daging kita seterunya manusia baru. Seteru dari Allah. Kita baca ya. Roma 8 ayat 5 dan 6. Oke. Anda bisa lihat di Alkitabmu atau di screen. Sebab mereka yang hidup menurut daging atau manusia lama atau manusia palsu kita hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus, yang kehendak Allah. Anda ingat kan waktu Petrus dihardik sama Yesus? Waktu Yesus berkata, aku akan tiba waktunya di mana aku akan menderita dan mati, tapi pada hari ketiga aku bangkit. Kemudian Petrus tarik Yesus berkata, enggak akan terjadi padamu. Langsung Yesus berkata apa? Di Matius 16 ayat 23. Enyak kok iblis, kamu hanya mikirin yang dipikirkan orang, tapi tidak pernah mikirin apa yang dipikirkan Allah. Apa kata orang berbicara keras? Si Petrus mau memiliki juru selamat yang tipenya yang dia mau. Yang dia yang kontrol, dia yang setel. Jadi dia nggak mikirin yang Roh Kudus pikirkan, apa yang dagingnya pikirkan. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Anda mungkin heran, hidupmu kok ikut Tuhan kok nggak pernah bahagia, malah beban berat, frustrasi, marah-marah, stres. Mungkin Anda ngikutin manusia lama Anda kali. Ayat 9, ayat 8 maaf, mereka yang hidup dalam daging nggak mungkin berkenan pada Allah. Ya sudahlah ya. Kalau dibilang nggak mungkin berkenan pada Allah ya udah, Anda nggak mungkin bisa menjadi pengikut Kristus, nggak mungkin jadi murid Kristus. So hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran ini. Apa artinya to be before you do? Oke, ini dari seri menjadi pemimpin yang berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Anda kalau nggak berkenan sama Allah, ngapain melakukan kehendak Allah, kan lucu kan? Nah ini sebuah praktek, tapi bukan pencobaan ya. Praktek itu butuh latihan, latihan itu training, training itu rutin. Training itu butuh disiplin. Jadi kalau Anda nggak disiplin, Anda nggak mungkin deh bisa
lepasin, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru? Mustahil. So Yesus mau kita mengikutinya, menjadi, become restored to be in the image and likeness of God. Menjadi apa? To become restored, kembali pulih ke gambar rupa yang serupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini sama dengan Roma 8 ayat 29. Yuk baca yuk. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu kakak sulung kita, panutan kita. Anda mau jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen, Anda harus ngikutin Yesus loh. Hidupnya, perilakunya, perkataannya, kehidupan sehari-harinya. Gak bisa lagi ngikutin apa kata orang, apa kata istri yang marah-marah, suami yang ngancem, anak yang teriak-teriak. Nggak bisa. Nah, supaya nggak bisa ngikutin maunya mereka terus, Anda diam. Datang ke kaki Tuhan, berdiam. Dan minta Tuhan bekerja dalam Anda. Pribadi diri kita yang diubah serupa gambar dan rupa Tuhan, itu baru menjadi baru kalau napas Allah tuh berdiam dalam manusia. Bersama manusia, berdiam di dalam Allah, alias loving union. Ini yang Yohanes 15 nih, ayat 1 sampai 5. Tetaplah berdiam dengan aku berdiam dengan engkau. Kamu carangnya, aku pokoknya. Allah Bapa pemilik kebun ini. So kalau Anda nggak berdiam di kaki Tuhan Yesus, bagaimana napas Allah bisa masuk ke dalam Anda? Dan kalau Anda nggak dipenuhi napas Allah, bagaimana Anda bisa menjadi serupa Allah, serupa gambar rupa Kristus? Ingat ya, manusia itu diciptakan aslinya berada bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Allah, kan Allah di dalam dia. Makanya hubungannya simbiose, mutualistis, nyawanya pokoknya. Yaitu Yesus masuk ke carang hidupnya masuk ke Yesus. Itu satu, intim erat. Baru bisa berbuah. Nah buktinya bahwa napas Allah masuk ke dalam kehidupan kita itu apa? Lihat Kejadian 2 ya. Saya mau ulang-ulang ini berkali-kali ya. Biar Anda afdol. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dari hidung manusia dimasukin apa? Napas Allah. Siapa itu napas Allah? Yohanes 20 ayat 22. Dan kemudian Yesus menghembusi napasnya. Terimalah Roh Kudus. Jadi napas Allah siapa? Roh Kudus. Oke, kita baca Kejadian 2 ayat 7 dari Amplified Bible. Dan the Lord God formed, that is created the body of man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being and in an individual complete in body and spirit. So, jadi kita ini baru sempurna sebagai manusia kalau kita seperti manusia Yesus. Nah, si manusia Yesus penuh Roh Kudus dan hidup dipimpin Roh dan bergaul dengan Allah Bapa. Oke, seperti Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Yohanes 15 ayat 5. Kayak begini nih hidup dengan napas Allah tiap hari. Anda kalau mau solitude, silence, stillness, tujuannya supaya Yohanes 15 ayat 5 terjadi. Supaya hubungan cintamu dengan Allah nyata yang kelihatan dengan hubungan cintamu kepada sesama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh Lord, bikin kami interdependent. Tergantung sama Tuhan, Tuhan tergantung sama kita, saling dekat bergantungan satu sama lain. Oke, karena carang tergantung napas Allah perlu disalurkan kepada carang-carangnya. Dari carang balik lagi ke pokoknya, dari pokok balik ke carangnya lagi. Jadi restorasi
kembali ke hubungan Tuhan Allah di dalam kita, melalui kita, melakukan pekerjaan Allah Bapa bersama dengan Tuhan adalah goal dari pengajaran Kristen sehat emosi dan dewasa rohani. Saya ulangi ya. Jadi direstorasikannya kembali hubungan Tuhan Allah di dalam kita dan melalui kita, melakukan pekerjaan Allah Bapa bersama dengan kita, bersama dengan Tuhan, adalah goal utama dari pengajaran Kristen sehat emosi dan dewasa rohani. Nah, dosa itu memisahkan manusia dari hubungan kesatuan kasih dengan Tuhan Allah. Dosa memisahkan manusia dari hubungan kesatuan kasih dengan Tuhan Allah. Alias napas Allah Roh Kudus hilang dari kita, pergi dari kita. Begitu dosa masuk. Karena Roh Kudus nggak bisa tinggal sama dosa. Anda mau tahu lambangnya Roh Kudus? Burung merpati. Anda mau tahu burung merpati adalah burung yang tidak punya empedu. Beda sama burung dara loh. Di Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Jadinya seorang manusia rusak tanpa Allah. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dari daun dan membuat cawat. Cawat itu kedok. Cawat itu topeng. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan dalam taman itu. Seperti Tuhan itu nggak maha hadir. Tetapi Tuhan Allah tetap manggil manusia dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Mana yang bikin kamu serupa Allah? Mana yang bikin kamu serupa gambar rupaku itu mana? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut loh, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Apakah Anda bersembunyi dari Tuhan hari ini? Apakah Anda malas baca Alkitab, malas kumpul dengan jemaat Tuhan, datang ke gereja lesunya, malasnya nggak keruan? Anda kayak gitu nggak? Di mana Anda kira-kira? Pertanyaan Allah ke Adam juga ditanya ke Anda. Di mana Anda sekarang? Kok isolasi diri? Kok nggak bergaul dengan 2-3 orang? Sehingga Yesus tinggal di antara Anda. Nah, firman Allah yang menginsafkan Adam dan Hawa dari dosa itu disangkal. Pada waktu Adam menyangkal firman Tuhan, menolak Allah, lahirlah manusia palsu yang Tuhan tidak pernah ciptakan. So saya ulangi ya, manusia lama kedagingan itu Tuhan gak pernah ciptain. Itu adalah produksi upaya manusia untuk menunjukin dia tuh masih seperti Allah. Padahal 1% pun gak ada dari habis 100% seperti setan. Dan firman Tuhan, siapa sih yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang Tuhan engkau makan? Menutupi dosa dengan blaming game, bikin Tuhan gak bisa sentuh problem utamanya Anda. Kalau Anda itu tidak nutupin dosamu dengan cawat, dengan aktivitas supaya kelihatan keren, sibuk di gereja, sibuk pelayanan persekutuan doa, udah jadi anggota gereja masih bikin persekutuan doa, tanpa Anda sadar bahwa Anda tuh nggak pernah dimuridin Tuhan loh. Anda nggak sama sekali serupa gambar rupa Kristus loh. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah pohon itu, maka aku makan. Mau disuruh siapapun disuruh makan kan nggak perlu harus nurut, karena itu bukan kehendak Allah kan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Dan jawab perempuan itu, ular memperdayakan aku, maka aku makan. Masa ular disalahin? Intinya hatimu di mana sih? Kok hubungan dengan Tuhannya kok udah putus? Jadi tidak ada dosa yang akan terjadi sampai hati Anda putus sama Tuhan. Cinta mula-mula ke Tuhannya 0. Coba lihat nih Yesaya 59 ayat 3. Ini ya manusia palsu nih. Aduh luar biasa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah nggak tuli ya. Anda ngumpet di balik pohon mana juga dia tahu. Kedengeran kok.
Tapi yang merupakan pemisah, tapi tetap Allah akan terpisah dari kalian. Antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pokoknya Allah tuh nggak bisa deket sama siapapun kalau ada dosa di depannya. Najis itu dosa, pelanggar, nyakitin hati dia. So Tuhan buang muka. Sehingga Tuhan nggak mendengar loh. Itu cuma dosa. Makanya akui dosamu. Allah setia dan adil mengampuni kamu. Kita lihat lagi di ayat 3. Sebab tanganmu itu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tuh, mulutnya berdusta, kecurangan yang diomongin, kayak begitu kok bisa bilang ke pengikut Kristus. Mari kita lihat Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kondisi manusia palsu ini kayak begini. Kondisi manusia lama yang palsu ini kayak gini. Yang dibikinnya orang berdosa. Tuhan gak pernah bikin ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Thank God, nyawa kita dibeli oleh Yesus. Sehingga kita bisa nyenengin Tuhan lagi, gak usah pakai cawat. Lahirnya manusia ciptaan baru dalam Kristus, diri kita yang sejati. Roma 8 ayat 3-8. Tadi saya udah bacain ya, diri manusia lama yang palsu itu manusia daging ya. Oke, kita lanjutkan ke Roma 8 ayat 1 dan 2. Kan di Roma 8 itu dikatakan ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin kan? Ya udah, nggak mungkin Anda bisa bahagia di gereja, di Bible study, Anda sengsara. Maka banyak loh kesaksian-kesaksian Anda belum masuk loh, bagaimana Anda hidup menyadari manusia dagingmu mana, manusia palsumu mana. Itu bab 1-2 EHS tuh, yang membongkar manusia palsumu. Dari manusia daging yang palsu, ditransformasi menjadi manusia ciptaan baru, butuh 100% dipenuhi Roh Kudus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mesti ada di dalam hadirat Tuhan, dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Udah kalau ada Roh Kudus, manusia palsu akan sirna. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda bahwa setiap kali Anda melakukan solitude and silence, berdiam di kaki Tuhan, untuk mendengar Tuhan, untuk memberi perhatian kepada Tuhan. Solitude and silence. Anda itu sedang sangkal diri pikul salib. Enaknya kan bangun pagi, makan-makan enak, sarapan enak dengan keluarga, ketemu anak-anak, antar anak-anak ke sekolah. Tetapi ternyata setelah Anda lakukan itu semua, Anda tidak datang ke Tuhan. Anda tidak datang untuk diisi hadirat Tuhan. Anda nggak datang untuk menerima hadirat Tuhan. Anda jalan-jalan aja pakai manusia lama yang tidak diperbaharui, yang tidak disangkal. Sebetulnya manusia lama jangan diperbaharui loh. Manusia lamanya dibuang, disalibkan, mati itu, biar mati benar-benar tuh. Kayak Galatia 2 ayat 19-20. Tapi manusia barunya bertumbuh sampai memenuhi manusia tubuh Anda. Dan Kristus akan kelihatan melalui Anda. Karena Kristus ada di dalam Anda. So, kita tutup dengan Efesus 4 ayat 22 dan 24-27. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau pakai manusia yang Tuhan gak pernah bikin, yang kita bikin sendiri, itu Anda lagi dipersiapkan untuk segala yang menyesatkan dirimu sendiri, akibatnya orang lain, dan kepala gerejanya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buang deh dusta dan berkata benar seorang pada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang terakhir, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jadi Anda yang melanggar Tuhan sedang melanggar Tuhan dan sedang mau dihabisin. Mau dihabisin deh. Hidup manusia barunya mati deh. Anda tinggal hidup dengan nafsumu yang akan nyakitin orang sekitar Anda. Oke, sekarang kita mau belajar nih perbedaan antara diri manusia lama palsu kita. Diri manusia lama palsu kita versus manusia ciptaan baru kita di dalam Kristus, yaitu Allah sejati. Apa sih perbedaannya manusia lama palsu kita versus manusia baru di dalam pemimpin yang baru? Efesus 4 ayat 28 sampai 32. Orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Berikutnya, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. 5. Segala keputusan kepahitan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, sikap serigala, pertikaian, fitnah, dibuang deh dari antaramu kayak serigala aja. Demikian pula segala kejahatan. Anda bisa lihat takar-takaran tuh kalau manusia lama. Di ayat di atasnya, kamu jangan sampai lupakan Roh Kudus Allah loh, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Yesus berkata Matius 12, kamu mau hujat aku boleh, tapi jangan hujat Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kami. Demikianlah segala kejahatan. Berikutnya, tetapi hendaklah kamu ramah seperti seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengakui, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu di screenshot ya Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, Efesus 4 ayat 23. Siapa kita dalam diri manusia ciptaan baru dalam Kristus? Galatia 2 ayat 19-20. Catat ya. Sebab aku telah mati dan oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Allah telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan karena aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, masih pakai daging ya bajunya kita, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi dalamnya sama luarnya mesti sama. Kalau luarnya nggak sama dalamnya, Anda nggak akan mengalami transformasi. Hidupku yang sekarang kuhidupi di dalam daging adalah hidup olah iman imam dalam anak Allah telah mengasihi kita dan menyerahkan diri kepadanya untuk aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anda hafalin ya Galatia 2 ayat 19-20. Nah, di Roma 6 ayat 11 menggambarkan ciri-ciri perilaku orang-orang Kristen yang digrip dengan takut akan Allah dan pelayanan. Karena ada hal yang penting. Nah, apa caranya meresponnya? Pakai manusia lama atau manusia baru dalam Kristus?
Coba baca Roma 6 ayat 11. Cara berpikir orang yang sudah terima pemahaman dari pewahyuan Roh Kudus, baptisan dari baptisan Roh Kudus, penyamaan, penghabiran. So, cara Anda sangkal diri, pikul salib setiap hari. Resep kita, solitude and silence and stillness and saya mesti tambah ini, centering before the Lord Jesus Christ day by day. Perlu diingatkan untuk Anda tetap berdiam dan tenang di hadapan Allah. Dan pustaka pun kiranya, dan pusatkan pun pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari. Cara sangkal diri pikul salib setiap hari kayak gini nih. Solitude and silence and stillness before the Lord Jesus Christ day by day. Perlu kurangi tempo untuk berdiam dan tenang di hadapan Allah dan pusatkan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari. Ini terjamin, saudara-saudara, terjamin. Waktu berdiam dan menanti Tuhan dengan sabar, manusia palsu yang lama berserah dibuat diam-diam untuk Tuhan Allah menginfuskan hati dengan hadiratnya. Jadi setiap kali Anda solitude silence, Anda lagi izinkan Allah menginjeksi infus batinmu dengan kasih Kristus loh. Oke, ingat aja pom bensin. Kalau mobil di pom bensin mau isi bensin, biasanya tuh setahu saya mesin mobilnya dimatikan. Anda bisa di dalam mobil duduknya, bisa di luar mobil. Dan Anda tahu yang diisi itu mobilnya. Tidak kemana-mana loh. Diam aja loh. Jadilah seperti pompa bensin. Yang penuh reservoirnya. Anda bukan canal, tapi Anda reservoir, bendungan, hadirat Allah. Nah makanya itu hadirat Allah akan ngatur. Pada waktu volume udah mengering, kelihatan kelakuan kita kembali ke daging. Kita mesti diisi ulang. Di pom bensin. Oke, saya mau sampaikan kepada Anda semuanya untuk, aduh luar biasa deh, itu solitude silence itu luar biasa banget. Itu bisa membuat kita menjadi serupa Kristus ya. Dan itu Tuhan yang kerja sendiri di dalam batin kita yang gak kelihatan. Makanya Anda mesti lihat dirimu kayak pom bensin. Kan kalau nggak ada mobil yang kering, nggak ada minyaknya, nggak ada bensinnya, ya pasti mampir dong. Nggak mungkin enggak. Oke? Nah, tanpa Anda bergaul dengan Roh Kudus melalui solitude silence, dihirup, stay 5 menit, hirup lagi, stay 5 menit lagi. Sampai Anda turut merasakan hadirat Allah itu. Maka Anda akan bisa menemukan manusia yang palsu, yang lama tuh berserah di kaki Tuhan Allah. Dan Bapak ini berkata, Roh Kudus infus kamu tuh dengan hadiratnya. Kamu kerasa nggak? Nah, saya mau kasih tahu pada kalian, kalau Anda nggak kerasa, berarti Anda itu bukan manusia baru yang dipakai, yang diambil. Anda harus pakai manusia baru dalam Kristus. Bongkar dong 4 Injil, bongkar dong surat para rasul. Apa artinya di dalam Kristus? Di dalam Kristus apa sih artinya? Oke, kita berdoa ya supaya Anda menjadi seperti aslinya yang Tuhan bikin, bukan apa yang Anda bikin pakai cawat. Anda nggak bisa happy sama sekali. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu supaya kami bisa pakem tajam sekali untuk tahu ini manusia dagingku yang ngomong atau manusia rohku yang ngomong. Dan kita tidak bisa jadi orang rohani, kata Henry Nouwen, kalau kita tidak punya kehidupan kontemplatif, berada bersama Tuhan pagi, siang, dan malam. Baru kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan, bersuka cita akan Tuhan, damai sejahtera dengan Tuhan. Maka semuanya apa yang kau butuhkan, Tuhan tambahkan, termasuk ciptaan baru. Amin. Tuhan berkati, jangan lupa ke Life Bookstore dengan sumber-sumber buku-buku yang akan menjadi panutan Anda, guideline
Seperti saya kemana-mana saya bawa buku saya. Karena ini guideline saya supaya apa yang saya alami dan hasilnya sama enggak? Seperti yang Alkitab mau. Dari Bali, Trans Hotel, Tuhan berkati.